Kelihatannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai berada pada satu titik kesadaran baru, yaitu titik optimalisasi dalam konteks konflik-konflik politik baik secara vertikal maupun secara horizontal, di mana secara kalkulatif, ya, secara hitung-hitungan politik, PDIP merasa bahwa ya berhenti, berubah, atau mati. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, kita ada kembali dalam topik kali ini untuk menelaah ya, perubahan perilaku politik para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang rasa-rasanya membuka sebuah wawasan yang baru atau penampakan penglihatan yang baru terkait dengan masa depan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang bukan saja menempatkan ya, sekretaris jenderalnya dalam posisi di ujung tanduk, tetapi juga masa depan partai ini baik sekarang maupun di masa depan di kontestasi 2029 yang sungguh-sungguh ya, telah menunjukkan fenomena-fenomena yang harus direspon secara konstruktif. Ya, jadi tidak bisa lagi diabaikan atau berangkat dengan sebuah kesadaran bahwa masih merasa sebagai partai yang besar karena ditopang atau ditunjang dengan perolehan hasil dari dudukan para dewan mereka di DPR yang masih mayoritas ya atau mayoritas, sehingga banyak menimbulkan satu kesadaran yang menurut saya tidak sadar ya, tidak aware terkait dengan bahwa partai ini sedang berada pada belitan masalah yang harus direspon secara konstruktif. Nah, kita tahu sendiri bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan terkait dengan niatan untuk membuka atau menghadirkan partai perseorangan terbuka, ya super TBK atau terbuka, itu mulai memunculkan bentuknya, yaitu dengan hadirnya Partai Solidaritas Indonesia yang mulai mengkonsepkan dirinya sebagai Partai Solidaritas Indonesia perorangan, yang tentu tidak mungkin bahwa konsep itu, label itu ya berpindah begitu saja tanpa ada satu komunikasi politik bersama dengan Pak Jokowi. Jadi memang PSSI sekarang sudah mulai menunjukkan ya duri-durinya ya. Jadi bagaimana mulai menusuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, mungkin di kakinya PDIP, ya, di kaki-kaki elitnya atau di tubuh keseluruhan organisasinya. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita ikuti di waktu-waktu yang akan datang. Tapi kali ini izinkan saya membahas tentang perubahan-perubahan sikap atau politik behavior dari elit partai yang menurut saya merupakan tokoh sentral penyelamat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Mbak Puan sendiri. Satu-satunya jalan menurut saya kalau bicara tentang para elit-elit yang mengelilingi Bu Megawati, ya sulit untuk diharapkan memiliki performa yang welcome terkait dengan apa yang disebut dengan pemulihan partai, yang berarti juga berujung pada pemulihan kondisi bangsa dan negara kita ya. Dan itu bisa ditunjukkan oleh beliau dalam waktu-waktu yang dekat ini ketika beliau menyampaikan bahwa semua orang perlu melakukan introspeksi diri ya, artinya mulai merenung pada kedalaman bahwa apapun yang dicapai dihasilkan dari suatu konflik-konflik politik itu, apalagi kalau yang berkonflik itu adalah para petinggi-petinggi, para elit-elit yang memiliki sumber daya kekuatan ya, kuasa finansial, relasi-relasi tingkat tinggi yang mampu mendikte pengambilan kebijakan, maka tidak ada jalan lain ketika para banteng sedang bertikai, ya, para elit-elit bertikai, maka mereka harus berhenti pada satu titik ya, berubah atau mati. Karena bagaimanapun juga ketika para elit memiliki sumber daya yang tak terbatas itu bertikai satu dengan yang lain, maka sebenarnya kita akan tahu hasilnya ya. Artinya sama-sama akan memperoleh dinamika kerusakan yang luar biasa hebatnya, dan itu berbahaya bagi bangsa dan negara kita. Karena itu tesis terkait dengan zero zoom, permainan salah-salahan itu ya, untuk mengatakan ini salah siapa, apakah salah Jokowi, salah Megawati, salah Mbak Puan, salahnya Hasto, salahnya mereka-mereka yang lain, bahkan salah kita juga ya, sebagai konten-konten kreator yang mungkin juga tidak tahu batas ya.
selalu mengejar bagaimana harus menghadirkan konten yang seharusnya sebenarnya tidak perlu juga dihadirkan, ya. Karena itu bukan partai politik berusaha untuk melakukan kontemplasi untuk tidak membuat konten-konten asal sekedar dia viral, ya. Karena itu harus ditimbang lebih jauh tentang apakah ketika kita berkontribusi dalam men-sharingkan konten itu dia bisa berdampak positif, konstruktif bagi siapapun. Nah, karena itu sedapat-dapatnya kita mesti move on, ya, secara kolektif, ya, bukan hanya bicara tentang Partai Demokrasi Indonesia yang harus move on, ya, kita juga harus move on. Prabowo harus move on, Jokowi harus move on, saya juga harus move on, bangsa dan negara ini harus move on karena kita punya kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar siapa yang bicara tentang siapa yang lebih besar, ya, siapa yang ya, apapun juga dalam suatu konflik antar elit-elit itu selalu akan membuat rakyat kebanyakan itu akan sengkot mati, ya. Nah, negara ini adalah negara yang punya potensi sumber daya yang sangat luar biasa, yang sedang bergerak maju ke arah di mana kita semua akan bisa mencapai tujuan bersama, menghadirkan salah satu potensi negara dengan pendapatan ekonomi atau katakanlah dengan tingkat kemakmuran yang tinggi di dunia, dan ini menjadi satu harapan, impian, cita-cita kita. Karena itu saya kira tawaran dari Mbak Puan ini saya kira menarik, ya. Dan sekali lagi saya underline bahwa Mbak Puan adalah salah satu pilar PDIP yang kita harapkan mampu mengembalikan kejayaan PDIP, ya. BPP tidak sedang memusuhi partai manapun, karena itu siap selalu berbicara dalam satu konstruksi yang positif bagi siapapun. Nah, tinggal kita bagaimana menjalankan fungsi kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh siapapun, ya. Kita lebih baik memberikan perhatian dan energi kita untuk mensasar berbagai macam kebijakan-kebijakan yang kita anggap perlu kita kritisi bersama, ya. Dan itu membutuhkan satu kondisi di mana kita semua harus move on, di mana kita semua harus aware, di mana kita harus semua sadar diri, ya, mencoba untuk mengintrospeksi di mana porsi-porsi kita mengambil peran bagi membuat belitan benang kusut ini semakin kusut dan tidak bisa untuk diurai. Nah, karena itu konflik apapun bagi negara kita ini harus dilihat sebagai suatu konflik yang konstruktif, ya. Konflik boleh saja, perbedaan pandangan boleh saja, ya, tetapi sekali lagi niat menghancurkan kehidupan orang lain itu hendaknya ditaruh di tempat yang paling terbelakang, di tempat di mana kita sudah tidak mampu lagi, ya. Harus menghendaki demikian atau katakanlah situasinya menghendak demikian, barulah itu terjadi. Saya yakin, ya, proses-proses yang terjadi mohon maaf, soal korupsi ini merupakan suatu upaya yang kita sedang lakukan sebagai suatu jalan yang tidak bisa dihindari, ya, karena sekali lagi tawaran Pak Prabowo sudah jelas bahwa sebaiknya mulai bersih-bersih diri agar supaya tidak diambil begitu, ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau bicara tentang sebuah eksistensi negara yang memang tingkat korupsinya tinggi, ya pasti bagaimanapun banyak hal yang harus kita amputasi, dan tentu kita berharap bahwa pihak-pihak yang masih bisa diluruskan kita diluruskan. So, kita terima tawaran Mbak Puan, ya, agar supaya kita bisa menjadi negara yang kuat, strong set, kita introspeksi diri masing-masing dan mencoba untuk tampil secara baru, ya, beraktivitas secara baru untuk memperkuat, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, bravo Mbak Puan, bukan partai politik.